Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi Pak. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saya akan melangsung terlebih dahulu. Hanidah, Hadir. Lulu, Hadir. alhamdulillah. Ada yang tahu hari ini kita akan memulai materi tentang apa? Sombong. Hari ini kita akan memulai materi tentang sombong. Secara terminologis yang dimaksud dengan sombong adalah tingkah laku dan sifat yang cenderung memuji, mengagungkan, membesarkan dan memandang diri sendiri sebagai makhluk yang paling di atas segala-galanya dari makhluk lainnya. Orang sombong akan selalu menganggap dirinya paling tinggi dan memandang orang lain rendah. Hati orang sombong akan mudah mengeras dan paling segala-galanya. Ada hadis yang langsung saja artinya, sesungguhnya penduduk neraka adalah semua orang yang kasar lagi keras, orang yang bergaya sombong di dalam jalannya, orang yang bersombong, orang yang banyak mengumpulkan harta, orang yang sangat fakir, maupun adapun penduduk surga yang orang-orang yang lemah dan terkalahkan. Jadi isi-isinya orang-orang di neraka itu adalah orang sombong, entah sombong dalam harta, dalam sifat, dalam pokoknya segala-galanya. Surat Al-Luqman ayat 18. Wala tusa'ir haddaka linnasi wala tamshi fil ardi marahan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, jadi ketika kalian berpapasan di jalan, jangan sampai kalian memalingkan muka dari teman kalian. Contohnya ketika Hanidah bertemu Lulu entah di pasar, di kampus maupun sedang jalan-jalan. Ketika kalian bertemu ya saling menyapa, manggil Lu atau Assalamualaikum atau gimana. Jangan sampai memalingkan wajah, karena sesungguhnya orang-orang yang memalingkan wajah itu adalah orang-orang yang sombong. Nah, terus kita masuk ke bahaya sifat sombong. 1. Menghancurkan amal soleh. Mereka yang memiliki sifat sombong tidak akan pernah memiliki sifat ikhlas yang merupakan dasar daripada setiap perbuatan maupun ibadah yang kita kerjakan. Oleh karena itu, kesombongan itu dapat membinasakan amal ibadah. Artinya, sia-sia semua perbuatan yang ia lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyukai mereka yang menyembah kepadanya, tapi tidak didasari dengan rasa ikhlas yang hanya ingin mencari ridho Allah semata. Karena pada dasarnya seseorang yang bersifat sombong berarti tidak pernah benar-benar ingin meminta pertolongan terhadap Allah, tidak pula memiliki niat sungguh-sungguh dalam beribadah. Kasarnya mereka hanya bermain-main. Jadi ketika kita akan melakukan apa-apun, kita harus didasari dengan landasan ikhlas. Kalau tidak ikhlas, semuanya itu kayak memperturutkan hawa nafsu. Orang yang sombong akan selalu bertindak sesuai dengan apa yang ia kehendaki tanpa memikirkan atau memperdulikan sekitar. Akibatnya mereka sering bertindak tanpa berpikir dan hanya mengandalkan hawa nafsu. Mereka akan melakukan apapun yang penting bisa membuat mereka puas dan bangga. Dalam keadaan seperti itu, mereka akan cenderung berbuat serakah dan mudah dihasut oleh setan dan iblis, sehingga yang mereka lakukan tak lain hanyalah maksiat semata. Contohnya ketika kita ingin membeli sesuatu, kita tidak mampu tapi kita memaksa kepada orang tua kita. Jadi kayak pokoknya orang sombong tuh apa yang dia inginkan harus terwujud. Jadi jangan sampai Hanidah,
makan atau apapun dengan hawa nafsu, karena hawa nafsu itu hanya sesaat doang. Nah, terus cara menghilangkan sifat sombong yaitu pahami sifat sombong yang dimiliki. Sebelum mulai berusaha menghilangkan sifat sombong dari diri Anda sekalian, sebaiknya pahami dulu kesombongan yang sering Anda tunjukkan. Apakah karena kekayaan, status sosial, jabatan tinggi, punya subscriber banyak, atau kepintaran. Karena hal itulah yang kerap memunculkan sifat sombong seseorang. Lalu kenali juga karakter sombong yang ada dalam diri. Apakah Anda lebih cenderung sombong dalam bersikap, sombong dalam ucapan, atau lainnya, atau bahkan gabungan dari semuanya itu. Dengan mengendalikan dan memahami sifat juga karakter sombong yang dimiliki, Anda akan mengetahui apa yang harus diprioritaskan dalam menghilangkan kesombongan dalam diri Anda. Contohnya, dulu kalau menemukan orang sombong di sekolah itu biasanya membanggakan apa lo? Katanya Pak. Kalau nilai sering ketemu ya? Banyak Pak. Banyak. Jadi jangan sampai kita tuh menyombongkan nilai kita gara-gara ada yang dapat nilai 100 apa A gitu kan. Itu semuanya itu hanya angka. Jadi di masa depan itu tidak ditentukan oleh angka. Yang kedua, kenali kekurangan diri. Sifat sombong biasanya memang dipicu oleh kelebihan atau keunggulan yang dimiliki dibandingkan orang lain. Karena itu, salah satu cara untuk mengurangi kadar kesombongan adalah mengetahui dan mengenali kekurangan-kekurangan yang ada pada Anda. Tidak akan ada orang yang tidak punya kekurangan dan kelemahan. Contohnya, Superman itu kan memiliki kelemahan yaitu batu krypton. Jadi apabila batu krypton itu mendekat kepada Superman, dia akan merasa lemah. Nah, kalian tahu superhero lainnya yang memiliki kelemahan? Nggak tahu Pak. Nah, contohnya kayak Iron Man. Iron Man itu kan ada kayak lingkaran kan di dadanya, benar nggak ada? Kayak ada lingkaran kan di dadanya. Nah, apabila bulatan di dadanya itu, Iron Man tidak akan mempunyai apa-apa. Jadi itulah kekurangannya dan kelemahannya Iron Man. Selain itu, kalian apabila ingin mengenali diri kalian sendiri, kalian harus tahu kayak kalian tuh kelemahannya di mana. Contohnya kayak dulu kelemahannya di berbicara. Jadi maksudnya kayak dulu tuh lebih pendiam gitu loh, kenali kelemahannya. Terus kayak Nida kelemahannya di apa gitu dikenali. Jadi agar kita tidak merasa tinggi atau merasa lebih dari teman-teman lainnya. Nah, terakhir yaitu berhenti memikirkan kelebihan diri. Anda boleh bangga dengan kelebihan yang Tuhan anugerahkan kepada diri Anda sekalian, tapi jangan terus-menerus memikirkan kelebihan tersebut. Kebiasaan inilah yang kemudian akan memunculkan sifat sombong dalam diri Anda. Sehebat apapun Anda dalam bidang tersebut, biarlah orang lain yang menilai, bukan diri Anda sendiri yang menilai. Ketika sebuah kelebihan dinilai oleh diri sendiri, yang ada hanyalah rasa sombong. Mulai saat ini berhenti memikirkan kelebihan diri. Lebih baik Anda memikirkan bagaimana cara kelebihan yang Anda miliki manfaat bagi orang lain. Jadi kayak di sini tuh kelebihan Anda tuh contohnya apa? Kayak dulu kelebihannya apa lu? Membaca. Jadi kayak dulu kelebihannya itu membaca. Jadi jangan sampai gimana ya, kayak dulu membaca tuh paling lancar di antara teman-teman lainnya, tidak pernah tipu atau kayak kekurangan huruf atau kelebihan huruf. Nah, jadi jangan kayak paling bagus dalam membaca. Hanida kelebihannya apa? Menari Pak. Nah, menari kan Hanida kan asli dari Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali, kecamatannya saya nggak tahu. Tari apa yang sering Hanida lakukan? Biasanya tari gambyong. Nah, tari gambyong. Sebenarnya kayak dari kelas 12 nih, kayak Anida paling bagus di antara semuanya tuh. Anida tuh bisa tari gambyong paling bagus. Jangan sampai lah kelebihannya Anida disombong-sombongkan oleh diri sendiri. Biarlah orang lain yang menilainya. Jadi ada pertanyaan dari pertama sampai sekarang?
Belum ada, Pak. Nah, jadi saya yang akan menanyakan ya. Hanidah, kebiasaan sombong apa yang teman lakukan selain mengunggulkan nilai dan harta? Saya pernah lihat teman saya sombong di media sosial, Pak, kayak bikin status yang berlebihan. Sering pamer mobil, Iya. motor. Iya. Jangan sampai lah kayak kalian memamerkan atau menyombongkan diri kalian di dunia media sosial, karena sesungguhnya media sosial itu hanya dunia maya, tidak nyata. Jadi ditakutkan kalian dikomen oleh para netizen berlebihan, jadi mental kalian jadi ngedon gitu lah istilahnya zaman sekarang. Kalau dulu biasanya teman-temannya menyombongkan apa lu di kehidupan sehari lah, jangan di sekolah, sekarang di masyarakat lo. Itu, Pak, sering menang game, itu sombong. Kayak ini ya, main Mobile Legends ya. Iya, Pak. Jangan sampai lah di dalam diri kalian ini terdapat sifat sombong, karena sifat sombong itu akan menghancurkan diri kalian sendiri. Jadi kesimpulannya dari pertama sampai akhir itu, Tuhan itu tidak menyukai orang-orang yang sombong. Karena kenapa? Sesungguhnya kita itu hanya ciptaannya, tidak patut disombongkan. Karena yang sesungguhnya hanya bisa sombong atas segala-galanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Tuhan itu menciptakan kita, contohnya menciptakan manusia, pohon, si oren, kucing, maksudnya hewan-hewan lainnya. Jadi hanya Tuhan semata yang boleh sombong. Malaikat pun tidak bisa sombong, Nabi Muhammad tidak bisa sombong, apalagi kita. Karena sesungguhnya itu kita masih membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila kita berjaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.